Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini hari Kamis. Kamis kantong mulai tipis. Pemasukan jarang-jarang. Pengeluaran udah kayak bos tambang. Jika akhir-akhir ini kamu mumet, mudah marah, diamkan saja sejenak. Goreng lalu tiriskan. Taburi garam secukupnya, siap disajikan. Rezeki itu udah ada jalannya. Cuma memang jalannya belum dicor aja. Rada geradakan ya rezekinya ya. Jalanan bergelombang. Orang jalanannya dikorupsi. Nah, kita bahas habis ini soal korupsi. Langsung saja kita mulai di Midnight Live. Berita malam ini kita bakalan bahas soal dugaan teror. Bukan teror asin, apalagi teror dadar. Telur tuh ya. Kalau penonton kan sukanya kerak teror ya. Udah dompetnya berkerak, wajahnya meneror. Meneror siapapun buat minjem duit. Katanya gajinya 6 koma. Ini tanggal 6 udah koma. Saldonya bisa aja saya. Tapi teror yang ini dirasakan sama hakim pengadilan. Hakim yang harusnya jadi simbol keadilan justru sering kena tekanan dari segala arah. Dari ruang sidang dan juga dari luar sidang. Bahkan kadang dari orang yang gak rela di sidang. Terbaru dugaan teror itu dialami oleh Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwu, yang gak cuma merasakan panasnya kursi hakim, tapi rumahnya juga ikut panas setelah rumah pribadinya terbakar pada Selasa 4 November kemarin. Kasus ini menarik perhatian karena Kamozaro diketahui sedang memimpin sidang kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Sumatera Utara yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan lucunya kebakaran rumah Kamozaro terjadi tepat 1 hari sebelum sidang tuntutan 2 terdakwa utama kasus tersebut. Kebetulan yang betul-betul kebetulan. Saking pasnya publik jadi bertinyi-tinyi. Bertanya-tanya, ini emang Pak Hakim lagi apes atau memang ada yang lagi main api? Kamozaro sendiri sebenarnya nggak mau asal tuduh atau mengaitkan kebakaran ini sama perkara yang lagi ia tangani. Kamozaro bilang dia nggak tahu api berasal dari mana. Apakah apinya nyasar atau memang jadi sasaran? Tapi sejak dia mulai megang kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara, Kamozaro mengaku sering dapat telepon dari nomor gak dikenal. Dan setiap kali diangkat ujung-ujungnya cuma hening terus dimatiin. Gak ada ancaman, gak ada omongan. Ya positive thinking aja ya Pak Hakim. Mungkin itu sebenarnya telepon dari orang yang mau minjem duit. Tapi bingung cara bilangnya gimana. Kalau penonton nelpon, malah minta ditelepon balik. Halo, telepon balik ya bro, nggak ada pulsa nih. Gaya elit, saldo sulit. Peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah Hakim Kamozaro akhirnya memunculkan banyak spekulasi. Apalagi kasus yang dipegang Kamozaro memang bukan perkara kecil, tapi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting. Mantan Kepala UPTD Dinas PUPR Gunung Tua, Rasuli Effendi Siregar, dan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara, Helianto. Jabatannya panjang, namanya pendek ya. Semoga hukumannya sepanjang jabatannya, nggak sependek namanya. 2 kontraktor juga turut menjadi terdakwa, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akirun Effendi Piliang serta anaknya Direktur PT Rona Namora M. Raihan Dulasmi Piliang. Keduanya ditangkap dalam 2 operasi tangkap tangan KPK karena diduga telah memberikan suap kepada para terdakwa
senilai total 4,05 miliar rupiah untuk mendapatkan proyek jalan senilai 231,8 miliar rupiah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang anggarannya belum tersedia di APBD Sumut. Bingung juga ya? Proyeknya belum dianggarkan tapi udah nyuap duluan. Ibarat nyuapin bocah, buburnya belum mateng tapi udah dicokokin beras. Jadi bubur tuh di perut. Dalam sidang 2 Oktober 2025, Kamozaro dan majelisnya sempat menyoroti kekuasaan besar yang dimiliki oleh Topan Ginting. Berdasarkan fakta persidangan terungkap kalau Topan Ginting bisa geser anggaran tanpa izin DPRD. Ya namanya Topan sekali lewat semua geser ya. Nggak geser lagi, muter. Angin Topan tuh. Padahal pergeseran anggaran hanya boleh dilakukan jika ada bencana alam atau kondisi darurat. Anggaran udah kayak kursi di kondangan, main geser aja. Ditinggal bentar ambil rendang, geser tuh kursi ya. Mana dapat calon kuas lagi. Tapi faktanya sampai Mei 2025 udah 6 kali anggaran digeser cuma pakai pergub. Anggaran negara udah kayak siluman, geser sendiri. Kala itu majelis hakim sampai bilang kalau Topan Ginting punya super power. Karena kalau Powerpuff Girl, Blossom, Buttercup sama Bubble. Penonton kan juga punya super power. Invincible. Pas ditagih utangnya. Utang men, Swatch, bukan Ultraman. Kamozaro juga sempat minta jaksa buat manggil Gubernur Bobi Nasution sebagai saksi. Dia juga minta penyidikan baru terhadap Kasatker PJN Wilayah 1 Medan Diki Erlangga karena diduga memberikan keterangan palsu. Asli palsu lagi nih. Butuh ahli nih. Mas Roy, kamu di mana Mas Roy? Yang datang Van Nistelrooy. Ahli cetak gol bukan ahli telematika ya. Meskipun hasil penyelidikan atas kebakaran rumahnya masih belum keluar, tapi Hakim Kamozaro tidak gentar. Sehari setelah kebakaran dia tetap hadir untuk memimpin sidang tuntutan bagi terdakwa Akhirun dan Raihan. Yang masing-masing dituntut 3 tahun penjara dan 2,5 tahun penjara. Sementara itu sampai saat ini polisi masih kerja di lapangan. Karena kalau kerja di parkiran itu satpam. Kalau kerja keras tapi gaji ngepas, nah itu dikerjain. Udah kita serius aja ya. Serius nih, baca berita loh. Jadi buat cari tahu dari mana sumber api, Polrestabes Medan bareng Polda Sumut udah olah TKP. Karena kalau olahraga itu SKJ. Udah. Kalau olah rasa itu namanya PDKT. Lanjut lagi. Polisi juga masih belum mau kasih spekulasi apakah api karena korsleting atau sabotase. Komisi Yudisial juga turun tangan. Komisioner Bin Ziyad Qaddafi bilang tim dari Jakarta udah dikirim mencari tahu apakah kebakaran rumah Hakim Kamozaro ada kaitannya dengan tugas peradilan yang dilakukannya. KY juga ingin mengetahui apakah terdapat perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan merendahkan kehormatan hakim. Sementara Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI juga langsung bereaksi. Mereka bilang kalau ini terbukti ada hubungannya sama tugas peradilan, maka ini bukan sekedar kebakaran tapi bentuk teror. MA dan IKAHI menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak kepolisian, tapi mereka menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian agar tidak muncul spekulasi publik yang bisa merusak kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Anggota DPR RI Sarifuddin Suding juga buka suara, katanya kejadian ini nggak bisa dianggap cuma musibah biasa. Menurut Suding, ini bisa masuk kategori kejahatan terencana yang mengancam nyawa hakim dan keluarganya. Dia pun minta Kapolri memastikan penyelidikan berjalan transparan dan turun tangan langsung. Jangan sampai keduluan sama yang turun gunung. Suding juga meminta Mahkamah Agung dan Polri untuk meningkatkan sistem keamanan bagi hakim-hakim yang menangani kasus strategis dan bernilai tinggi. Karena menurut Suding, perjuangan melawan korupsi akan kehilangan maknanya jika aparat penegak hukum dibiarkan menghadapi ancaman sendirian. Ibarat teman toksik, giliran kita senang disamperin, giliran kita susah ditinggalin.
Ingat pepatah Madagaskar. Iya. Semua akan pret pada akhirnya. Kita memang masih belum tahu apa penyebab kebakaran rumah Hakim Kamuzaro. Tapi kasus itu tetap harus dijadikan pengingat kalau lembaga peradilan seharusnya jadi tempat paling steril dari tekanan dan ancaman. Karena begitu hakim takut, keadilan bisa ikut ciut. Begitu hakim diteror, bisa jadi hukum malah molor. Kayak penonton demennya molor aja. Dan begitu hukum bisa ditekan, maka keadilan bisa malah berubah jadi mainan. Ya kayak penonton lagi. Bukan tombol tapi sering ditekan. Tekan terus. Hukum bukan cuma tulisan, tapi harus diterapkan buat memastikan kebenaran. Ingat, hukum hidup lewat orang-orang yang berani berdiri di garis depan, yang kadang harus berjuang sendirian demi memastikan kebenaran tetap punya suara. Jangan sampai hukum terus dijadikan mainan karena yang terbakar bukan lagi rumah, tapi kepercayaan dan keadilan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan hari ini hari Kamis akan ada Come On, Kamis Omon-Omon Online. Dan juga kita hadirkan bintang tamu 4 komika langsung hadir di Midnight Live. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Ini burung yang kalau ngomong susah ya? Apa itu? Burung gagap? Itu mah gagap. Iya. Gue burung gagak. Oh, burung gagak. Iya. Kenapa burung gagak? Soalnya tamu kita jual sate gagak. Oh iya. Iya. Tapi nanti ya. Nanti ya. Di segmen selanjutnya. Kali ini kita punya Come On di segmen ini. Come On apa singkatannya? Oh, Pinter penonton kita. Penonton udah 8 bulan masih lupa loh. Kamis Omon-Omon Online. Ini dia. Sekarang Aumania dari mana ini yang kita sapa? Khusus kita panggilkan dari Tiongkok. Tiongkok. China. Dari China. Halo Brandon, apa kabar? Halo. Halo, nah ini dia nih Brandon. Brandon sudah berapa lama di China? Kuliah atau kerja nih? Kuliah sih, kuliah S2 aja di sini. Jurusan apa nih? Jurusan apa nih? Jurusan agak ribet sih bahasanya, tapi entrepreneurship and innovation. Entrepreneurship. Coba gimana tadi? And innovation. Entrepreneurship and fashion. Innovation. 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 Jadi sudah entrepreneur harus bikin inovasi juga. Gitu. Oh, Brandon, kalau di China tuh banyak mobil Cina ya? Enggak sih kayaknya. Oh benar. Oh, enggak. Justru Indonesia banyak mobil Cina ya. Di sini laku. Di sini laku loh. Iya. Kenapa Kak? Iya, jadi di sana kalau misalnya kita kuliah nih ya, kuliah S2 mahal nggak? Relatif sih Kak. Ada yang bisa public school juga, yang sekolah lokal dari China sendiri juga ada yang bisa swasta gitu. Jadi ya relatif, kadang-kadang bisa ada yang mahal, kadang ada yang enggak juga gitu. Oke, karena ada pepatah nih Ya. Tong ya. Apa tuh? Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Iya. Nah. Brandon sudah Belajar apa aja? belajar apa aja nih di Cina. Sudah menjalankan pepatah itu ya, Brandon ya. Iya, akhirnya nyampe sini juga sih. Kenapa sih milih China sebagai tempat kuliah, Brandon? Terakhir sih sempat ada kayak omongan sih pengen belajar lagi kan lanjut.
And kelihatannya sih China tuh memang development buat kedepannya kayak inovasi dan juga cara mereka buka usaha itu tuh beda sih. Dan memang mereka lebih fokus ke teknologi. Jadinya lebih pas kalau aku pindah ke sini belajar S2 juga sekalian implementasi kayak eh, hal-hal yang udah aku pelajarin gitu dari Indo. Oke, jadi memang Ya. tepat ini ya, Brandon belajar di China karena memang jago bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa Mandarin dong. Oh, bahasa Mandarin. Iya. Sejak kapan Brandon belajar bahasa Mandarin? Terakhir sih sempat belajar bahasa Mandarin sekitar 2 3 bulan lah, waktu Februari sampai Mei, seingat aku. Cuman sekarang di sini sih kan teman-temannya banyak anak internasional, jadinya ngomong banyak kan bahasa Inggris juga sih. Cuman kadang-kadang Malah nggak kalau kepake ya? kalau ngomong sama orang lokal juga masih bisa, cuman mungkin nggak bisa deep talk kali. Nggak bisa di top ya. Berarti nggak bisa curhat sama orang Cina tuh. Iya. Apa sih yang paling Bingung berbeda kan. antara Indonesia dan juga China dari kehidupan sehari-hari? Kamu sempat culture shock nggak ketika sampai di China? Sampai di China sih hal pertama yang aku lihat itu mereka tuh nggak peduli sama satu sama lain sih. Jadi ada sisi bagusnya, ada sisi jeleknya juga. Kadang-kadang kita teriak di tengah jalan aja mereka juga nggak peduli. Cuman kadang juga kalau kita kesusahan mereka juga biarin aja, katanya udahlah biar polisi aja gitu. Jadi di China sih ada plus minusnya juga. Terus apapun sih kalau bisa sendiri di sini gitu. Jadi naik metro, kayak contoh kalau di Jakarta naik MRT, tapi ini hampir kemana-mana bisa naik metro dan juga bisa naik kereta sih Kak. Jadi Berapa cepat sih kemana-mana biaya juga. kalau naik transportasi umum murah nggak di sana? Transportasi umum murah sih, murah banget, bisa mungkin bisa di bawah 15 RMB. Itu kalau di convert jadi sekitar 30.000 rupiah, itu bisa seharian keliling-keliling satu kota. Seharian murah juga Seharian. ya. Ya, Kamu hobi olahraga Mungkin kalau nggak, naik- Brandon? kenapa Kak? Kamu hobi olahraga nggak? Nge-gym, berenang, Hobi sih, Apa tuh? hobi-hobi. Sering. apa aja? Sering, kan ini kampusnya aku semuanya di satu area itu ada banyak ya, ada kayak tenis, ada kolam berenang, ada gym, ada archery, ada indoor golf juga, bahkan juga sekitarnya tuh enak buat lari. Jadi hampir semuanya tuh bisa dicoba sih di sini di kampusnya. Oke. Kalau padel gimana di sana? Rame nggak padel? Wah, kurang sih, kurang banyak yang ini foto-foto rame-rame itu. Tapi kamu bakal balik ke Indonesia atau jangan-jangan kamu ingin menetap di China nih? Nanti sih bakal balik ke Indo buat ketemu keluarga lah, ketemu keluarga dan ketemu teman-teman, ketemu pacar. Jadinya ini ya aku pengen balik lah ke Indo. Nanti tapi setelah itu mungkin masih bisa dilihat lagi ke depannya kayak gimana. Bisa ngobrol sama orang tua juga, kita lihat juga gimana ke depannya di Indonesia kelanjutannya gitu. Berarti saya bisa just tip nih. Boleh Kak. Mau just tip apa sih? Mobil listrik. Jalan lebih murah. Nah, apa harapan kamu buat diri kamu di sana dan juga buat Indonesia ke depan? Suaranya mati ini Brandon. Hilang. Oke, tiba-tiba sinyalnya hilang. Oh iya. Ya, pasti harapannya kan baik-baik ya. Pasti dong, buat Indonesia. diri sendiri biar lulus. Nah, Brandon, silakan Brandon. Wah, sayang sekali ya. Nggak apa-apa Brandon, pokoknya kita doakan sukses Sukses di sana. China, menempuh pendidikan ya, nanti balik lagi ke Indonesia. Dan juga semoga Brandon balik ke Indonesia bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Membuka lapangan pekerjaan ya enggak. Iya, Jangan lupa just tipan saya. Saya WhatsApp ya.
Karena kan entrepreneurship and innovation. Harus bikin inovasi-inovasi baru di Indonesia. Artinya itu artinya gitu. Iya. Masa fashion tadi dibilang. Ya. Kirain entrepreneurship fashion, jadi usaha baju kirain. Ternyata innovation. Tapi banyak juga ya Aumania di seluruh Waduh, dunia. udah kita lisin nih. Yang Afrika yang belum nih. Oh, iya. Ada satu Afrika Selatan, tapi nanti sabar aja. Wah, serius? Ada yang nonton Aumania. Dari Afrika Selatan. Afrika Selatan. Wah, ini dia nih, menarik nih. Tapi jadwalnya kapan belum tahu ya? Belum tahu, kemungkinan 2027 kemungkinannya. Karena saya WhatsApp nggak dibalas. Kelamaan itu mah. Iya. Kalau dari Prancis nggak ada teman lo kan lo dari Prancis? Banyak teman saya, Banyak. cuman kan waktunya terbatas. Maksudnya saya Siapa nggak ada aja? pulsa, saya nggak ada pulsa. Siapa aja teman dari Prancis? Ada Thierry Henry? Bakari Sakna, Arsene Wenger, Thierry Henry. Itu nggak kenal saya. Fabian Barthez? Fabian Barthez, udah gondrong saya kumisnya. Iya, oke lah. Semoga saja nanti kita dapat kontak lagi ya dengan Aumania di seluruh dunia. Pasti keren ya. Oke, semoga Brandon sehat-sehat aja di China. Kita tunggu Brandon di Indonesia. Dan itulah tadi Come On untuk hari ini, tapi Midnight Live belum selesai. Kan ada apa. Wah, ini 4 komika hadir langsung di Midnight Live. Dalam sejarah Midnight Live baru kali ini 4 komika. Karena biasanya satu-satu ya. Ini 5. Kira-kira mau ngapain ya mereka di sini ya? Apakah main film atau jual sate? Nah, itu. Ya udah kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Loh, udah ada suara gagap tadi. Suara burung gagak. Pasti kalau ngomong berbetul. Oh, itu gagap ya. Iya. Iya. Sudah hadir Dono Pradana, Yono Bakri, Firsa Falasa dan Benny Siregar. Mas ini nggak kelihatan kamera. Ini kan kamu di atasku. Nggak kebaca nih tuh. Jadi sate doang. Nggak ada gagaknya. Saya jual sate doang. Kan ada saya ini. Oh iya. Oke, boleh. Kebaca. Kasihan Mas Benny ya sampai digeser tadi. Tapi percuma lo udah pakai ini, baju ini, pakai jaket lagi. Sudah dibilang aneh. TV berita ini. Jangan sobek ini. Ini mahal ini. Enggak. Tuan rumah saya di sini kalian nih. Tuan kenapa? Kenapa tuan? Karir pertama di Metro TV. Oke. Yang waktu berita kecelakaan, Bang. Kecelakaan. Pokoknya berita kecelakaan apapun dia korbannya. Udah ya, batasnya segitu ya, Be. Siap. Oke, Benny. Ini ditonton satu Indonesia loh nih. Live ini. Siap. Udah lanjut lagi, gimana tadi Benny? Emang pengen. Suka. Emang pengen. Terakhir kali ke sini kapan, Ben? Kok malah kepedesan? Kalau kayak gini lama, Berarti tapi banyak. ternyata ujung-ujungnya sedikit. Ya, baca. Ya, ternyata. Terakhir ke sini ya? Besok. Kirain. Lama. Tapi kalian bakal nyangka nggak ini bakal jadi grup baru nih, berempat ke depan? Gimana? Gimana? Grup baru. Iya. Ya, kita ada rencana Bisa sih. Bisa. Dia Bisa. vokalis bisa, Benny. Bisa, vokalis. Dia megang gitar. Oh, drum. Oke. Drum. Aku megang gitar lah ya. Gitar, aku Megang listrik aja. Nah, kita perform dia begini. memang beneran dianggap tupai aku ya. Oh, di atas itu ya? Di atas kabel. Bayangin 4 komika main di satu film. Gimana itu? Banyak komikanya kok di film ini. Banyak. Hampir semua malah komika semua yang main di film Oke. ini. Iya, bahkan Hampir pelawak, Bang. cameo juga komika juga. Komika. Oke. Mas Dono sebagai sutradara gimana, ribet nggak ngatur komika-komika? Ribet. Jujur ribet. Bang, Ya. misi ya. Iya. Bunda, saya ini promo sate kakak di Metro. Ini nggak ada kabelnya. Nggak ada kabelnya, jangan doang. Saya telepon ibu saya. Jangan ajar. Telepon ibu saya. Nggak bisa, nggak ada kabelnya. Kabelnya dibocorin sama dia. Mau tethering nggak? Properti semua ini. Mas Valen udah mulai nyesel? Jangan-jangan ayo kasih waktu buat Mas Valen. Silakan Mas.
Tadi udah saya tanya. Oh iya, udah Mas Dono. tanya. Silakan Mas Dono. Kalau ribet, pasti ribet ya karena tiap talent, tiap aktor yang main di film ini kan basicnya stand up comedian, ada yang dia itu pelawak senior juga. Jadi ketika mereka dikasih sebuah adegan, maunya tuh pingin banget untuk improvisasi komedinya. Karena mereka juga ngerasa memiliki project ini, karena saking memilikinya. Jadi pas syuting, sebelum syuting tuh kita latihan, terus ketika ada tambahan kayak gini dan itu lucu, ya udah saya izinin buat oke, masukin nggak apa gitu. Tapi pas sudah take, entah kenapa harusnya kita udah deal improve yang ini nih. Tapi mereka improve lagi, ya udah saya biarin tuh. Waktu masih panjang, terus butuh mood bagus, ya udahlah gitu. Nggak saya cut gitu. Sampai akhirnya ini kapan nih di-cutnya nih? Terus akhirnya pas kita lihat bareng-bareng, ternyata lucu, ya udah kita pakai. Gitu. Mas Yono dari segi adaptasi udah biasa main film kan Mas Yono. Udah aktor ini. Gimana ya, kebetulan saya pernah main di Tupai XX yang... Coba jadi pas beku. Pas beku. Bisa nggak, Yon? Ini pertama kalinya saya jadi pemeran utama sebenarnya. Alhamdulillah. Biasanya kan jadi binatang. Ini pemeran utama pertama kalinya. Ya happy dapat proyekan ini, happy bisa belajar, bisa senang-senang. Yang penting kan kalau syuting lama kan berarti kita nggak keluar duit buat makan ya. Iya. Tapi pelajaran apa? Pelajaran apa yang didapat ketika jadi pemeran utama? Penjaskes. Mas kayaknya Beda. jauh itu. Pelajarannya harus sabar. Karena prosesnya panjang, ini nggak cuma kerja sehari 2 hari, prosesnya panjang. Dan ternyata kesulitan bermain film adalah ketika ngambil shotnya, itu kan nggak langsung ceritanya berurutan. Jadi ada yang scene belakang dulu, terus yang depan, jadi yang berantem dulu, ternyata ini yang lagi baik-baikan. Bisa jadi bikin, kita take berantem nih, habis setelahnya yang sayang-sayangan, itu bisa tuh yang gitu-gitu. Nah itu kan ternyata emosinya kan berbolak-balik ketika syutingnya kan. Nah kita harus ngejagain scene sebelum sama setelahnya gitu. Ternyata agak repot juga. Respect buat semua aktor di dunia ini. Woi. Mas itu jadi pengalaman berharga buat Pengalaman lo ya, berharga. Mas Yono ya. Nah kalau dari Mas Firza gimana nih pengalamannya main di film ini? Susah nggak adaptasinya? Adaptasinya yang penting bernafas tetap pakai paru-paru saya bisa. Bukan adaptasi di bukan era. Papa ada sih. Apa? Ini mau lompat. Enggak ada. Aman. Pak Jamin mau lompat. Bapak aku itu. Udah tidur lampunya mati itu. Macem-macem loh ini. Maaf. Masnya ini intro. Mas, ini orang kan paling di TV-nya kan nggak sampai yang gede semua nih, nggak sampai lihat itu ke zoom itu tuh. Jadi nggak tahu maksudnya nih. Biar kameranya kerja nge-zoom. Kan ini live Mas. Iya sih. Kerjain Kameramennya gini nih, santai. Wah apa tuh? Kalau dari saya ini sih Bang, selagi main sama teman-teman komika, terus kadang punya senior yang pelawak juga. Kadang mereka itu kalau kita ketuk dia membukanya sangat lebar kayak Mami Nunung, mungkin Benny kayak dipamit diketuk pamit. Kenapa ketawa? Ini selalu gitu nih. Bahasanya yang gampang aja. Selalu gitu. Diketuk. Dipancing. Misalnya kita permisi. Mas Valen nggak tahu sampai. Permisi ini mau kerjasama misalnya harus ngatain gitu. Dia oke nggak apa-apa. Jadi kaminya yang sayanya ini ketika beradu peran nama yang senior-senior mereka juga ayo sama kadang diajarin juga gitu-gitu. Apalagi Benny, teman-teman komika juga adaptasinya gampang lah ini gitu. Iya. Tapi bahasanya ya Ben ya. Diketuk coba. Harusnya kan bukan diketuk. Izin. Apa? Boleh diizinin gitu, dipersilahkan gitu kan. Tapi kan bahasanya nggak umum. Misalnya sama Mami Nunung nih. Mami Nunung, saya ketuk ya. Ben aku dibully Ben, balik. Kamu aja. Beca. Mas Benny gimana Mas Benny? Benny. Pengalaman di film kali ini, kan sering main film juga sebelumnya ya. Iya. Pastinya ya, wah udah jadi aktor, ini bukan komika lagi nih. Ini pertama kali saya main film komedi sih sebenarnya. Sebelumnya film drama Mas. Iya drama. Terakhir kan Godzilla 5 ya.
Lima-limanya dia. Ya ini beda banget karena hampir semuanya kenal dari sutradara dua-duanya aku udah kenal Bang Isi satunya. Ngapain? Turunin kursiku diturunin, sumpah. Ini kursi apa rupiah turun terus? Gayanya abang itu. Masuk. Jangan diambil dong. Emang mau kamu diserang sama supporter Pertama kali. Ya. Iya, maksudnya sama teman-teman banyak yang udah kenal. Kayak kata Firsa tadi, ada senior-senior pun kayak memberikan ruang kita. Udah nggak apa-apa, kayak anggap aja kita sepantaran gitulah. Kayak Mami Nunung tuh terbuka banget. Tiap break itu kita bahkan kayak cerita-cerita kita sampai tahu sejarah Sri Mulat tuh lengkap gara-gara Mami Nunung tuh cerita. Seterbuka itu gitu. Sampai kita tahu konflik-konfliknya, kita tahu suka dukanya gitu. Oh iya. Ya, karena saking akrabnya, saking bondingnya talent-talent ini ketika ada di base camp pas jam-jam istirahat. Jadi pembelajaran kan buat kami yang muda-muda ini gitu. Pastinya kan Anda ini penerus nanti kan komedi. Amin. Iya, itu Gak nyangka loh Benny bisa jadi Mami Nunung ya. Gak sama Benny gak sama. Pelawaknya aja. Bukan Mami Nunungnya. Mas Benny, adegan tersulit. Adegan tersulit. Senyum katanya. Coba senyumnya gimana senyumnya? Kenapa dipancing? Adegan tersulit ada satu adegan itu one take long shot berapa menit ya? 4 ya? 4 sampai 6. 4 sampai 6 dan itu nggak boleh ketawa karena memang adegannya serius, ada konflik di situ. Nah, sepanjang film tuh kita isinya bercanda. Bercanda dan ya diperbolehkan ketawa kalau memang lagi bercandanya emang kita bisa ketawa gitu. Tapi di adegan itu 4 menit sama temen-temen yang mukanya kayak gini. Gini ya, kasihan nih kayak gini. Iya. Jangan ngatain muka orang, mukamu di TV abu-abu. Iya sama itu. Tacap ya, boleh tacap dulu. Tadi nih. Tacap. Pas ke Mas Dono, Firza. Mbaknya aman aja. Pas aku sama Benny banyak kayak. Banyak gini nih. Terus bilang ke temannya, ada cat zebra cross nggak? Jadi itu nahan ketawa karena kita kalau jokes aman maksudnya ketawa terhadap jokes, tapi kalau satu teman udah kayak mau ketawa itu udah pertahanan jebol deh. Dan itu benar-benar nggak boleh ketawa, itu puncak konflik dari film ini kan ada di situ. Jadi kayak dan ini juga Ben ditambah kalau kita punya temen komedian, kalau dia mau ngomong lucu udah biasa. Nah, kalau dia ngomong serius itu tuh kita udah mau kemana nih, mau kemana gitu kan. Itunya yang susah tuh. Iya, harus datar gitu mukanya ya. Itunya yang harus diadaptasi lah. Jangan sih Pak. kan ini belum ada durasi, ada ini. Masih lama ini. Tapi di scene itu emang di film ini mereka tantangannya justru di situ. Karena kan kalau mereka berkomedi udah biasa. Mereka stand up juga komedian, terus abis itu ngonten juga komedi. Nah, di film ini ada komedinya dan ada konflik dramanya. Nah, di part scene itu yang mereka tantangannya adalah gimana mereka seorang komedian apakah bisa memainkan scene drama. Dan ternyata mereka bisa. Dan akhirnya dapat pelajaran lagi kan. Ternyata kalau marah, yang beneran marah, emang sampai ngeluarin energi. Yono pun pas marah, dia sampai pusing kepala katanya. Pusing dia. Pusing terus dia bilang minta ke kami, sutradara, dia bilang, Mas bisa break dulu nggak bentar? Bentar habis ini kita bercanda-bercanda ya. Sumpah aku masih emosi sama si Ardit nih gitu. Jadi dia ngelihat si Ardit, itu bukan Ardit, tapi udah peran lain jadi Anto dia. Karakternya. Jadi karakter itu. Oke. Gitu. Susah ya acting ya? Susah. Mas Yono ya? Susah. Karena kan saya kan ada di antaranya kan modal tampang ya. Tapi kan kecepetan tahun kemarin baru becak dia kan. Sekarang udah pemeran Kayaknya kejauhan kan dari situ. Becanya yang beca Cina lagi ya? Sebelumnya juga jadi ini sopir truk ya. Di film yang sebelumnya ya. Iya. Di sini juga nggak kaya juga sih. Sekarang benar-benar acting yang waduh. Serius. Dia pas adegan marah, nanti kalau misalkan filmnya udah tayang, Mas boleh lihat. Yono tuh pas marah, mukanya sama matanya tuh masih kayak melotot terus. Masih ya bener-bener marah gitu.
kayak keluar air mata, kayak apa ya, keluar emosinya kerasa banget kan. Iya. Apalagi itu diulang kurang lebih ada 4 sampai 5 kali gitu. Yang awal mungkin belum kerasa, terus kita kasih lihat nih, coba lihat apakah orang marah seperti ini ekspresinya. Bisa nggak dilebihin lagi, terus mereka tertantang, terus mereka coba lagi. Jadi kebawa gitu, makanya kan sekarang pisah ranjang kan Yono ini. Gosip. Enggak, maksudnya lagi direparasi ranjangnya, jadi agak bisa diganti yang lebih bagus. TV berita nih. Baru 4 bulan menikah nih. Untuk yang di rumah maaf ya beginilah anak genderuwo. Tapi awal gimana Mas Firza? Menerima tawaran ini apa yang bikin lo yakin bahwa lo bisa Ambil ini menjawab tawaran ini? Awalnya sama ini sih di bulan itu lagi banyak penawaran juga. Apa aja, Fir? Sate gagak, terus jualin motor teman. Terus ada yang bapaknya baru meninggal ya rumahnya dijual. Gitu. Saya bantuin tawarin suruh itu kan. Ternyata bukan di entertain. Tapi kan tetap kesibukan. Akhirnya milih sate gagak karena seperti yang tadi saya bilang sih Bang, saya lihat dulu pemainnya siapa nih gitu. Wih, sombong banget. Enggak, soalnya kan saya tipe orang yang support system gitu loh. Harus teman-temannya yang kenal dulu, nyaman dulu baru saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kayaknya bukan support system deh kayaknya katanya. Apa tuh? Katanya. Saya kan orangnya support system, harus nyari yang kenal dulu. Yang gitu. familiar harusnya ya. Iya. Yang buat saya nyaman dulu gitu. Iya, harusnya. Itu ciri-ciri orang introvert tuh. Iya. Benar. Biasanya. Terus saya lihat pemainnya siapa gitu. Terus juga kebetulan sate gagak ini urban legend Bang. Jadi emang ada di Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Memang ada. Saya pernah dengar katanya saudaraku pernah ini gini. Sudah sate gagak. Iya, sampai nggak bisa bangun dari kasur. Kalau waktu tidur. Enggak. Tapi kecapean itu, seumur hidupnya. Bang, seumur hidupnya, Bang. Dia apa ya, kalau di Jawa tuh kembang mayang namanya. Jadi di kasur aja gitu. Karena katanya akibat dari pesugihan si sate gagak. Dan bener dikejar-kejar hantu sama kayak filmnya itu. Jadi, pas ceritanya familiar, pemain-pemain juga teman-temanku juga nih. Kan? Nunung Sri Mulat tuh kan temenku tuh. Kurang ajar nggak ya? Biar aja urusan. Paling balik jual motor. Jadi ceritanya familiar, teman-temannya aman, ya udah gas gitu Bang. Oke, jadi ini film horor ya. Jadi mendinding saya nih. Nanti kita bahas lagi film ini, tapi kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kan filmnya pesugihan sate gagak bukan monyet. Ya namanya juga orang usaha, nggak mirip ya maaf. Mas Dono, kenapa sebuah urban legend, pesugihan sate gagak ya, ini layak untuk diangkat ke sebuah film? Karena cara atau ritualnya itu yang menurut saya unik. Jadi ritualnya kan kita sebenarnya jualan sate gagak, daging gagak itu ke demit. Nah, jualannya itu di tempat-tempat horor, tempat-tempat mistis kayak gitu, tempat-tempat angker. Nah, cara jualannya si orang yang melakukan ritual ini harus telanjang. Nah, menurut saya ini absurd banget gitu loh, aneh gitu loh. Karena kita nggak, kalau misalkan pesugihan lain kan mungkin ada pesugihan tempat makan, ngasih benda-benda keramat atau jimat ditaruh di mana gitu kan, ditaruh di tempat-tempat makannya. Kalau ini kita jualnya di demit dan harus telanjang, terus di tempat angker. Menurut saya itu udah unik banget, apalagi pas saya tahu case-nya adalah Benny, Yono, sama Ardit. Saya tuh udah langsung ketawa gitu. Ketawa? Sebelum adegannya kayak gimana udah ketawa. Saya bayangin mereka di film harus melakukan adegan itu. Dan mereka totalitas banget dan mau gitu.
Jadi pas Beninya tuh yang nggak bisa tuh saya. Coba nggak bisa apa? Maksud saya kita melihat Benny begini aja kayak kocak banget nih kan. Apalagi dia tanpa busana. Iya ya. Kalaupun itu di internet ya nggak bakal ada yang nyari tuh. Yang ngapain nyari juga? Aku juga nggak nyari juga. Orang nyarinya, Benny pakai busana please. Dulu. Ya udah deh, kita lihat aja trailernya nih berikut ini. Beneran dari dulu saya udah ada niatan mau melamar Andini. Tak kasih kesempatan 1 bulan. Satu lagi, mahar 150 juta. Suwe-suwe ini aku sugihan lah ben sugi. Pesugihan kan mesti pakai tumbal menungso ya. Kata siapa? Ada Ndra. Pesugihan yang nggak pakai tumbal manusia. Sate gagak. Siapkan minyak duyung, kembang setaman, dan ritual harus dilakukan telanjang. Mari merapat, jangan takut. Segera nikmati sate gagak kami. Daging-daging ini diolah oleh chef berpengalaman, chef Anto. Ini berdua pasangan. Kalau punya anak jadi apa ya? Puntul, kuntilanak tuyul. Kita buat festival jajanan demit. Demi kita kok. Mohon maaf sate nente. Kita anggap ini ritual terakhir. Kok terakhir? Sayang juga lo tau kalau berhenti sekarang. Justru itu yang mereka mau, Dimas. Nek kita ritual meneh, kita jadi budak demit. Aku yang kesurupan, Bu. Aku minta soto pakai mie. Selalu. Jadi ini film horor komedi atau komedi horor nih Mas Dono? komedi horor. Iya ya masuk. Kuliner komedi. Ada kuliner, komedi. kuliner UMKM komedi. Lebih spesifik. Ya. Komedi horor sih. Jadi lebih banyak komedinya? Lebih banyak komedinya. Oke. Presentasinya 70-30 ya. Iya, iya. 70-30. Oke. Karena emang banyak banget komedinya, rapat banget gitu loh. Kemarin sih kalau lihat di gala premier sama special screening yang udah-udah, ya responnya positif sih. Banyak orang yang ketawanya itu dari awal sampai terakhir bener-bener rapat gitu. Bahkan applause Mas Don yang Iya, berapa kali di itu. tengah-tengah udah ada. Oh ya, keren. Sambutannya positif dong ya pastinya kemarin. Alhamdulillah. Semoga teman-teman pada nonton ya nanti ya 13 November. 13 November. Udah, kalau bisa di hari nanti belum. Ini tadi udah doa penutup. Belum sabar orang ini sih. Orang ini. Belum. Kalau udah penutup, nadanya jangan penutup. Teman-teman maafin teman saya ya. Dia pakai C. Iya emang. Ada pengalaman mistis nggak selama syuting, Mas Jono? Nah ini kan saya tuh kan nggak percaya sebenarnya ya ketika ada film horor terus ada pengalaman mistis, ternyata saya ngalamin juga akhirnya. Di film ini saya waktu itu nggak banyak yang tahu. Jadi Mas Benny itu pernah kesurupan 3 hari 3 malam yang dianya nggak sadar. Kalau dia kesurupan. Kalau dia kesurupan. Gimana tuh kesurupannya tuh? Ya kayak gini. Ini lagi kesurupan nih. Iya, nggak ada bedanya. Tapi aku nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Oh, makanya kamu yang cerita ya. Iya, kita yang jagain. Kamu nggak sadar kan? Nggak sadar, Nggak sadar aku nggak 3 hari 3 malam, men. Kamu. Oh iya. Ngapain aja tuh aku 3 hari 3 malam. Nyetopin orang pakai motor, diambil stangnya, gitu sama dia. Dia nggak sadar. Mas Mirza, pernah nggak mengalami hal-hal yang mistis selama hidup inilah? Nggak selama syuting ini aja, tapi selama hidup ini. Kalau dikeliatin sosok pernah Pak. Dikeliatin? Oh iya? Dikeliatin sosok. Itu Pak. Gimana sih maksudnya sih? Saya diliatin gitu. Bukan melihat, kamu kan Oh iya saya berarti. Saya melihat Pak. Melihat sosok. Apa tuh? Tapi ini beneran jangan bercanda, ini beneran. Jangan dicariin gitu. Dono sama Benny nggak ada orang sama jadi
kan dengerin. Ya, pokoknya belokannya Pak di tempat saya di Surabaya. Oke, di rumah nih. Di rumah belokan gini lah set gini. Tuh jangan ini ketawa. Enggak, aku mau Terus dengerin. dia ada got gitu lah Pak. Terus ini apa namanya? Mobil-mobil parkir biasa orang yang menengah ke bawah tuh Pak. Kan nggak punya garasi tapi punya mobil. Jadi ada parkiran dia. Ada parkiran liar gitu. Ada satu mobil yang dia nggak punya rumah tapi punya mobil. Akhirnya tidur di situ Pak dia. Kasihan tidur di bawah mobil. Horor mana horornya nih? Horornya mana? Iya. Itu kan horor Pak kalau kita punya masa depan gitu. Terus dia jalan gitu Pak di tikungan itu. Begini Pak dia. Nah masalahnya itu lebih dari 10 detik. Jadi saya masih bisa mikir katanya mukanya hancur. Saya lihat masalah hitam rambut, hitam kulit sama bajunya sama semua. Dan tingginya 2,5 meter. Tapi merinding setelah itu. Tapi saya nggak ngeh kalau diliatin, saya kejar. Woi, siapa kamu? Set. Pas di situ slep hilang langsung. Kamunya hilang. Akunya. Aku di mana? Hantunya Ben. Oh iya. Itu pertama kali. Pertama kali Seumur hidup melihat itu. hantu. Lihat hantu beneran. Pertama itu saya nggak lagi pikiran, nggak lagi apa-apa, bener-bener sadar itu 4 sampai 7 detikan lah. Mukanya sempat ngelihat nggak? Itemnya sama Yon dari atas bawah, aduh, cuma jalannya nyamping gini emang. Kesurupan kepiting kali dia. Bukan kesurupan itu sosoknya. Sosoknya ya. Sosoknya. Sekali itu, Bang. Oke. Makanya sekarang kayak kemarin syuting di Sate Gagak nih, ada spot yang gelap tapi kosong. Saya nggak mau lihat situ lama-lama, trauma. Masih trauma. Karena dari kegelapan gitu terus muncul gitu, itu loh yang saya takut. Pantesan kamu nggak mau lihat Benny baju hitam ya? Nggak mau. Mas Benny pernah nggak Mas Benny? Kenapa ketawa? Nggak, ya kamu ceritain aja coba. Pernah sih waktu itu diliatin foto sama ibu. Ternyata foto saya masa kecil. Ini saya ini Bu, gitu. Tapi merinding. Tapi 3 hari nggak bisa makan ya? Iya, tapi merinding sih Bu. Ya itu tadi, itu seram gitu. Apalagi ibu yang lahirin. Lebih merinding. Aku orangnya penakut, tapi lebih ke imajinasiku aja. Jadi amit-amit aku nggak pengen banget sama sekali. Bener-bener aku takut kalau ada kejadian kayak gitu. Ya, tapi ada kejadian di syuting itu yang agak aneh sih ya. Entah ini aneh apa lucu ya. Jadi ada pemeran pocong. Jadi talent kami yang jadi pocongnya itu pas adegannya itu di rumah, mau masuk rumah ceritanya. Ini pocong-pocong ini lagi ngumpul di rumah rumah hasil pesugihan. Terus tiba-tiba dia itu kayak jatuh gitu. Terus kita sampein kenapa? Terus dia bilang nggak apa-apa, aman Pak, aman nggak apa-apa. Kenapa kamu kenapa? Capek? Enggak apa-apa Pak. Terus akhirnya dia mau cerita, katanya jadi di pundaknya itu kayak ada yang ngedorong ke bawah gitu. Ada yang ngedorong ke bawah gitu, set gitu. Nah, terus dia lebih detail lagi ceritanya, dia ngerasa kecapean, terus kayak dia tuh dikagetin kayak ada sosok pocong di depannya gini. Terus dia kaget kayak ada kedorong gitu. Nah, kalau responnya wow, waktu itu saya, hah? Gitu. Karena gini, waktu dia jatuh, terus dia agak nggak sadar gitu, yang nolong adalah pemeran Kunti. Saling bantu. Jadi pemeran Kuntinya tuh Saling bantu. dia nolongin terus kayak baca jambi-jambi gitu. Gitu. Lucu banget itu. Ini lokasi syutingnya di mana sih? Lokasi itu syutingnya bukan tempat angker. Ini rumah biasa, rumah warga yang kita sewa buat syuting. Rumahnya pun juga bagus. Ini kan setelah mereka berhasil melakukan ritual, mereka kaya, rumahnya bagus. Tapi karena yang lucu adalah ini Kunti nolong pocong kesurupan ini. Pakai baca-bacain dong. Dan itu kita bilang kita lagi Halloween kan? Iya juga ya. Mas Yono, apa harapannya buat film ini? Harapannya semoga buat teman-teman yang di luar sana yang lagi stres, mikirin hidup, yang penuh tanda tanya, nonton film ini jadi happy dan sebarkan ke teman-teman yang lain kalau menonton film ini bisa menghilangkan stres. Gitu. Oke. Dari Mas Firza, harapannya untuk pesugihan Sate Gagak.
Semoga anak saya sehat ya. Istri. Film ini Itu amin juga. Buat filmnya, buat filmnya. Iya kan saya tinggal promo, saya tinggal syuting itu. Kan kalau anak saya tinggal video call, Pak. Sayang, jaga kesehatan ya. Papa lagi kerja ini. Ntar kalau Papa pulang, kita main ya kan. Oh bisa gitu ya, baru-baru tahu aku. Maaf. Ditonton se-Indonesia loh ini. Iya maaf. Harapannya ya karena kita juga tahu situasi lagi seperti ini, semua banyak orang stres. Nah kami menghadirkan film yang tidak perlu mikir. Ini komedinya udah ngawur banget. Iya. Jadi teman-teman datang ke bioskop udah dipastikan terhibur gitu aja. Oke. Harapannya diterima hati masyarakat. Dari Mas Benny, singkat aja. Yuk. Terlalu singkat. Bener. Ayo pokoknya tanggal 13 November kalau sudah tayang, jangan lupa nonton film Pesugihan Sate Gagak karena sudah pasti dijamin lucu dan akan ketagihan. Oke. Itu dia, jangan lupa 13 November 2025 Pesugihan Sate Gagak. Dan itulah tadi akhir dari Midnight Live. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa lagi di Midnight Live. Metro TV,